Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Taufikur Rahman dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah metode pembelajaran PAI yang berjudul Komponen Pendidikan Islam. Sebelum kita mulai presentasi kali ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu agar supaya presentasi kali ini bisa berjalan dengan lancar. Ala diniyah wa ala kulli natil fatihah al-fatihah. Baik, langsung saja kepada presentasi biar lebih menyingkat waktu. Komponen pendidikan Islam. Di sini komponen pendidikan Islam ada 6. 1. Pendidik, 2. Peserta didik, 3. Lingkungan pendidik, 4. Materi pembelajaran, 5. Metode pendidikan, 6. Kurikulum pendidikan. Pendidik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pendidik adalah seorang yang mendidik. Dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang yang dewasanya bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohani agar mencapai tingkat kemandirian dalam melakukan tugas sebagai hamba Allah, dan juga berbudi luhur, berilmu, serta memiliki kreativitas yang tinggi. Peserta didik adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologi, sosial, dan religius yang dalam pantauan sang pendidik. Istilah yang berkaitan dengan peserta didik antara lain tilmid, thalib, dan muta'alim. Perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Kalau dulu orang mengkonsumsikan peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah, maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga orang dewasa di dalamnya seperti mahasiswa. 3. Lingkungan pendidik. Lingkungan pendidik ialah tempat di mana berlangsungnya proses belajar mengajar. Lingkungan pendidik ini meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Lingkungan pendidik seperti lingkungan keluarga dan lain-lain yang juga bisa mendidik peserta didik. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah bentuk atau bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu setiap pendidik dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompensasi yang ditetapkan. Materi pembelajaran merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran serta untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, metode pendidikan Islam. Metode pendidikan suatu cara yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan ialah salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Setiap pendidik harus memahami perkembangan kurikulum karena merupakan suatu formulasi pedagogis yang paling penting dalam konteks pendidikan.
Dalam kurikulum akan tergambar bagaimana usaha yang dilakukan untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensi berupa fisik, intelektual, emosional, dan sosial, keberagamaan, dan lain sebagainya. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj yang berarti dengan arti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Selain itu, kurikulum juga dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai pendidikan yang dituju. Sekian mungkin presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.